Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan penuh semangat dan energi ya. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila. Hari ini saya diberi kesempatan untuk mewawancarai seorang pengusaha di bidang kuliner yang pastinya memiliki banyak inspirasi yang akan kita ambil pelajaran dan terinspirasi dari cerita yang beliau sampaikan. Beliau adalah seorang pengusaha di bidang kuliner bernama Aulia, pemilik dari rumah makan keluarga yang sudah cukup dikenal luas, khususnya di daerah Jalan Bandung Anyar. Hari ini kita akan mendengarkan secara langsung bagaimana pengalaman beliau memulai usaha dari nol, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta apa saja harapan-harapan beliau untuk bisnisnya ke depan. Saya yakin kita semua bisa mendapatkan inspirasi dan pelajaran yang berharga dari tips dan cerita yang akan beliau berikan, terutama bagi kalian yang tertarik dengan dunia kuliner. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai wawancara ini. Semoga menjadi inspirasi dan pelajaran yang berharga bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Salsabila. Hari ini saya sangat senang sekali bisa berbincang dan mengobrol langsung dengan pemilik dari rumah makan keluarga hari ini. Ya, Sebelum saya bertanya lebih lanjut, enaknya saya memanggilnya apa dulu nih ya? kakak aja dah. Kakak Aulia. Kakak Aulia. Ah, Baik. Teman-teman, di sini saya sudah ditemani oleh Kakak Aulia, pemilik dari rumah makan keluarga. Hari ini kita akan mendengarkan langsung bagaimana pengalaman dan cerita beliau memulai usahanya dari nol, tantangan-tantangan yang dihadapi, serta tips-tips berharga yang pastinya bisa memberikan kalian inspirasi dan pelajaran berharga untuk kita semua. Baik, Kakak Aulia, langsung saja ya. Bisa ceritakan bagaimana awal mula perjalanan Kakak Aulia dalam memulai bisnis kuliner? awalnya kan orang tua punya usaha catering, keluarga juga punya usaha catering. Nah, habis itu kan dilihat-lihat daerah Benua Anyar, rata-rata kebanyakan kan orang udah punya itu ya, usaha kuliner. Hampir semua yang daerah di tepi sungai. Oh iya. Habis itu ya kita coba-coba aja buka usaha ini, rumah makan. Karena punya itu kan ada tempat kosong di belakang. Jadi kalau boleh tahu dari tahun berapa ya Kakak Aulia memulai usaha ini? Mungkin sekitar tahun 2019. 2019. Oh, berarti itu pas masa-masanya pandemi COVID itu ya? Belum kayaknya sebelumnya. Oh, sebelum itu. Itu kan mungkin awal-awal tahun ya, tahun 2020. Itu baru COVID yang di sini lah ya. Selama pandemi COVID itu kan terjadi krisis ekonomi. Bagaimana Kakak Aulia itu mengelola usaha Kakak Aulia agar terus berjalan? Kan kita kan nggak boleh ya buka ada orang makan di tempat. Ya, bertatap muka seperti ini ya. Tapi kemarin itu kan pas bulan puasa kayaknya, kita buka usahanya di depan. Nerima itu aja pesanan orang beli langsung. Oh ya, kayak nggak stand makan gitu di ya? tempat, nggak makan di tempat. Oh iya. Misalnya, habis itu kan orang beli bungkus, gitu aja. Ya, Baik, lanjut pada pertanyaan kedua. Bagaimana sih Kakak Aulia itu mengelola dana perusahaan agar bisa terus tumbuh dan berkembang? Paling ya memantau keluar masuknya kas kan, Ya. biaya-biaya. Habis itu dananya sebagian ya disisihkan buat perkembangan usaha ini lagi, rumah makan ini biar lebih maju. Habis itu mungkin ya sebenarnya rencananya kan maunya ada musik. Oh iya. Habis itu mungkin ada tempat buat foto-foto. Oh iya. Gitu aja sih biasanya tuh. Apakah ada beberapa yang ingin Pian perkembangkan untuk usaha bisnis ini dari pengelolaan dana tersebut? Ya paling kan kayak menu mungkin kan bisa ditambah. Nah, habis itu kan kita kan bukanya cuma dari pagi sampai sore. Sebenarnya tuh maunya tuh sampai malam, mungkin sampai jam 10, jam 11. Kan biasanya anak muda tuh nongkrong-nongkrong. Nah, gitu. Oke, baik. Pertanyaan ketiga, apa kriteria utama yang Anda gunakan dalam memilih supplier dan bagaimana Kakak Aulia membangun hubungan yang baik dengan para pemasok tersebut? Ya, kita kan lihat kualitas barangnya. Dari segi harga juga kita kan kalau bisa kan cari yang lebih murah lah, tapi dengan harga kualitas yang bagus barangnya. Nah, gitu aja. Bagaimana cara Kakak Aulia menjalin hubungan baik kepada pemasok tersebut? Sebagian kan kita udah punya langganan, udah kenal juga. Jadi kadang kan mereka mungkin udah cari barang yang bagus buat kita. Habis itu mungkin dari segi harga juga mereka udah kasih harga yang baik lah istilahnya kan. Dapat diskon-diskonan gitu ya karena langganan. Karena udah langganan, udah tahu mereka misalkan. Paling kita kadang tuh tinggal telepon, WA atau pesan berapa-berapa. Nanti diantarkan ya pemasok. Bisa diantar, bisa kita ambil.
Pertanyaan selanjutnya, apa cara Kakak Aulia mengelola bisnis sehari-hari agar tetap efisien dan produktif? Kalau karyawan itu udah punya tugas masing-masing. Jadi mereka udah tahu apa yang harus dikerjakan mereka. Misalkan pagi-pagi kerjaan yang ini si A bersih-bersih, si B siapin ikan atau apa gitu kan, masak-masak. Nah, mereka sudah punya tugas masing-masing. Tapi ya paling mereka saling membantu aja gitu. Saling membantu. Jadi Kakak Aulia selalu memperhatikan perkembangan dari pekerjaan tim tersebut ya, dan memperhatikan juga tentang berjalannya usaha Kakak Aulia ini untuk setiap harinya. Iya. Karena kan kita juga harus memantau juga kerja karyawan gimana. Kalau kita kerepotan si A, ya kita bantu si A gitu. Bagaimana cara Kakak evaluasi tentang misalnya terjadi masalah yang ada di perusahaan Kakak ini? Ya paling kan kita evaluasi gimana, kasih tahu karyawannya harus perbaikin lagi, ada masalah gimana. Jadi setiap ada masalah yang datang gitu kan kayak memperbaiki lebih baik lagi misalnya. Baik, lalu bagaimana Kakak Aulia mengembangkan dan mempertahankan tim yang berkualitas? Apa nilai-nilai yang penting bagi Kakak Aulia untuk perusahaan ini? Fokus pada pelatihan dan pengembangan karyawan. Nah, karena mereka semua udah lama bekerja, jadi tidak diperhatikan lagi ya sehari-harinya. Iya, mereka sudah tahu cara kerjanya gimana. Kakak Aulia sudah percaya dengan karyawan-karyawan Kakak Aulia ya. Kalau boleh tahu berapa banyak karyawan-karyawan Kakak Aulia yang ada di sini? Saat ini ada sekitar 4 orang. 4 orang. Apakah 4 orang tersebut sudah bisa menghandle atau mengurus pelanggan yang ada ke sini? Oh iya. Kalau lagi ramai ya kita mungkin kekurangan karyawan. Ya paling saya ikut turun bantu mereka. Kalau misalnya ada di 4 karyawan itu ada yang tidak berhadir gitu, bagaimana? Kalau memang kita lagi nggak ada pesanan yang ramai, ya mungkin mereka nggak masuk, mungkin nggak terlalu masalah. Cuman kalau waktu ada pesanan banyak, kadang mereka juga turun dulu sebentar. Inisiatif untuk membantu sebentar ya. Di sini. Nah, baru mereka izin lagi gitu. Ya. Jadi 4 karyawan tersebut berlima dengan Kakak Aulia yang tangan ya. Dan jika kalau ada karyawan baru nih, tadi kan Kakak Aulia sudah menjelaskan tentang karyawan lama. Jika ada karyawan baru yang masuk, apa yang perlu Kakak Aulia perhatikan? Pelatihan dikasih tahu sambil belajar, sambil jalan di ini. Cara kinerjanya bagaimana di perusahaan itu ya? Sambil dikasih pelajaran lah. Kasih pelajaran maksudnya ini ya, dikasih pelajaran tentang perusahaan ini ya. Bukan dikasih pelajaran di bawah gitu kan, enggak? Bukan, maksudnya ya dikasih tahu cara-cara kerjanya gimana. Oh iya, oke. Baik. Selanjutnya, apa saran Kakak Aulia dalam mengelola keuangan perusahaan agar tidak mengalami masalah? Kita harus punya pembukuan. Catatan biaya, keluar masuk keuangan. Habis itu kita juga harus punya cadangan keuangan untuk keperluan yang mendesak. Berarti cara Kakak Aulia mengelola keuangan perusahaan agar tidak mengalami masalah itu dengan cara melakukan anggaran yang jelas. Iya. Biaya-biayanya apa, pemasukannya berapa, pengeluaran berapa. Itu dicatat setiap harinya ya. Selanjutnya, berdasarkan pengalaman Kakak Aulia, apa aja sih, 3 aja nih Kak, apa 3 tips utama kepada pengusaha muda yang ingin mencapai kesuksesan dalam bisnisnya? Berani mengambil keputusan. Oh iya, itu yang pertama. Pantang menyerah. Gigih dalam menjalani usahanya. Cangkal bahasa Banjarnya. Karena namanya usaha sendiri ya, itu kita nggak harus di atas terus. Kita harus berani mengambil resiko kerugian juga. Nah, di sana kita harus pantang menyerah. Iya, pantang menyerah. Harus dijalani terus usahanya. Jadi memulai usaha itu pasti ada yang namanya kerugian ya, benar. Dan harus mengambil resiko tersebut. Apalagi membuka usaha bisnis kuliner ini kan bahan baku kadang ada yang basi atau enggak gitu. Jadi harus berani mengambil resiko dan gigih dalam menjalani usaha tersebut. Baik. Sebagai pertanyaan terakhir, apa harapan Kakak Aulia untuk usaha kuliner Kakak Aulia ke depannya? Maunya usaha kuliner ini ke depannya lebih maju, lebih berkembang lagi, lebih ramai pengunjung. Maunya tuh nambah-nambah menu baru lagi, meningkatkan
rasa, kualitas, pelayanan. Menu khas Banjar lagi lebih Iya. banyak lagi ya, Kak? Mm-mm. Kalau boleh tahu di sini yang best seller makan apa ya, Kak? Selada Banjar. Selada Banjar. Ah, ah. Oh, jadi paling banyak dipesan orang selada Banjar itu ya. Iya. Apa ada harapan Kakak Alia lagi untuk bisnisnya ke depan? Seperti mengupgrade fasilitas di sini, Maunya nambah ada musik. musik ya. Habisnya itu mau buka sampai malam. Jadi Sekarang kan sampai sore aja. gitu. iya. Apa ada yang ingin ditambahkan lagi dari jadwal sampai malam tersebut? Ya paling penambahan menu, penambahan menu menu baru itu ya? gitu kan. Iya, iya. Nah, buat yang tongkrongan malam-malam. Karena anak-anak sekarang Iya. kayaknya yang nongkrong sampai malam gitu Iya ya. benar. Mm-mm. Wah, itu sangat menginspiratif sekali ya Kakak Alia. Mm-mm. Semoga harapan-harapan Kakak Alia untuk bisnisnya ke depan terkabulkan dan Ya. doa-doa untuk kesuksesan Kakak Alia cepat terkabulkan juga. Iya, amin. Terima kasih banyak Kakak Alia sudah meluangkan waktunya untuk berbagi wawasan yang berharga dan pengalaman Kakak Alia pada hari ini. Ya. Saya yakin banyak orang akan terinspirasi dan mengambil tips-tips yang Kakak Alia bagikan pada hari ini. Mm-mm. Semoga usaha Kakak Alia terus berkembang dan bisa menginspirasi lebih banyak orang yang juga ingin membuka usaha kuliner ya Kakak Alia. Oke. Terima kasih sekali lagi Iya. dan sukses selalu untuk Kakak Alia dan ruang makan keluarga. Ya. Baik, terima kasih yang sudah menyaksikan wawancara pada hari ini. Semoga pengalaman dan pelajaran beliau bisa dijadikan manfaat untuk kita semua. Sampai jumpa di lain kesempatan dan semoga kita terus bersemangat untuk terus berusaha mengejar impian kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.